Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anggrek lovers, bertemu kembali dengan Diva Anggrek YouTube channel. Kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana cara merawat anggrek-anggrek kita supaya anggrek-anggrek kita tetap sehat, subur, dan rajin berbunga. Anggrek itu banyak sekali jenisnya. Hanya yang umum ada itu anggrek ini Phalaenopsis, atau terkenal dengan sebutan anggrek bulan. Kenapa jadi anggrek bulan ya? Atau mungkin karena bunganya mampu bertahan berbulan-bulan gitu kah? Itu ngarang sih saya. Atau ada juga ini Dendrobium. Ada ini Vanda. Ada ini Oncidium, ada juga Cattleya nanti di sebelah sana, di kebun sebelah. Dan ada apa lagi ya? Oke, ada anggrek spesies mungkin yang seperti ini, anggrek kalajengking dan sebagainya. Dan ternyata jenis anggrek itu banyak sekali guys, tidak terhitung ribuan, bahkan belum lagi kalau kita hitung ID-nya. Jenis Dendrobium saja itu ID-nya banyak sekali, bisa ribuan, dan kita nggak bisa hitung satu-satu. Hanya dari berbagai jenis itu kita bisa memperhatikan, karena dalam satu jenis walaupun setiap ID itu juga bisa berbeda-beda karakter, tetapi minimal kita bisa menyimpulkan karakter anggrek itu dari setiap jenisnya. Jenis Dendrobium dan jenis Oncidium atau dengan jenis Phalaenopsis ini terdapat perbedaan yang cenderung mencolok, perbedaan karakter yang mencolok. Jadi perawatannya juga tentu saja membutuhkan perawatan dan penanganan yang berbeda-beda. Anggrek Dendrobium lebih suka panas misalnya. Anggrek Phalaenopsis lebih suka tempat yang teduh misalnya, dan sebagainya. Karakter mereka terhadap media juga berbeda-beda. Anggrek Dendrobium cenderung tahan terhadap kondisi yang bermacam-macam. Dia mampu bertahan dalam panas, juga dia mampu bertahan dalam kelembaban yang tinggi. Berbeda dengan anggrek Phalaenopsis. Mereka tidak kuat panas, tetapi juga mereka tidak suka dengan media atau tempat yang terlalu lembab. Gitu kira-kira guys. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya atau cara memperlakukan mereka yang berbeda-beda karakter itu? Oke, kita lanjut ya guys, ikuti terus. Oke, kita lanjutkan ya guys. Setiap anggrek yang jenisnya berbeda tentu saja membutuhkan penanganan yang berbeda-beda juga. Nah, seperti saya lanjut lagi tadi, setelah di kebun sebelah kita sudah bahas tentang Phalaenopsis dan Dendrobium. Sekarang di kebun sebelah lagi kita menemukan ada anggrek Vanda guys. Anggrek Vanda ini dia tumbuh tanpa media. Oke, ini ya bisa dilihat, sebentar saya ambil. Oke, nah ini tanpa media. Nah, akarnya terbuka tanpa media, sehingga kemudian secara otomatis dia membutuhkan durasi penyiraman yang lebih cepat dibandingkan dengan anggrek yang menggunakan media seperti ini. Nah, kenapa ini nggak pakai media? Bisa ke anggrek Vanda pakai media? Ya bisa juga sebetulnya. Cuma anggrek Vanda ini lebih senang dengan akar yang terbuka seperti ini tanpa media, atau akar yang cuma menempel saja
pada medianya itu hanya ditempeli saja ya, tidak berbentuk moss atau berbentuk moss putih, moss hitam, atau tidak juga dengan arang, tapi mereka justru lebih suka dengan akar yang terbuka seperti ini. Nah, ini Oncidium sedang bermekaran, ini wangi guys. Nah, saya sebentar sebelum saya nanti bahas bagaimana cara menangani dan cara memelihara mereka dengan baik, saya nih mau tunjukkan dulu ya berbagai macam anggreknya. Ini Oncidium Masai White ini, kemudian ini masih dendro, ini blue twist, ini masih remaja-remaja gitu, ini Oncidium kondisi knop, ini dendrobium kondisi remaja, ini juga para ABG remaja, ini sudah dewasa ini tapi belum berbunga. Ini yang sering saya sebut dengan istilah prabunga. Kenapa prabunga? Karena kondisinya sudah dewasa tapi belum berbunga. Kenapa belum berbunga? Ya emang belum. Belum, tapi sudah mau berbunga. Cirinya sudah tutup daun. Kemudian ini seedling. Ini dendrobium kondisi seedling. Ada juga ini Phalaenopsis atau anggrek bulan kondisi remaja. Ini seedling. Ini seedling yang bawah, seedling lebih kecil lagi. Tentu saja mereka ini Vanda seedling. Sebelah sini ada Vanda yang sudah remaja. Nah, dari setiap fase ini, setiap fase juga membedakan cara perawatan mereka. Cara perawatan mereka selain diperhatikan dari karakter setiap ID atau setiap jenisnya, juga harus diperhatikan juga dari segi fasenya. Kalau biasanya kalau anggrek itu fasenya bisa dibedakan menjadi beberapa ya guys. Yang ini fase seedling, ada yang sebelum seedling ini. Yang ini seedling juga, ini masih kecil. Seedlingnya masih cenderung lebih kecil. Ada yang fasenya sebentar. Nah, ada yang seperti ini masih kompot. Ini baru aklim dari botolan. Jadi sebelum diaklim menjadi kompot seperti ini awalnya ada bibit di dalam botol sini ya guys. Ini biasanya mereka yang punya lab yang bisa menyilangkan anggrek biasanya jual dalam bentuk botol-botol begini atau botol yang lain, dan ini mereka jual biasanya yang sudah siap aklim. Nah, setelah dari botol itu diaklim, ditanam seperti ini kompot, baru kemudian nanti ditanam dalam individual pot seperti ini, dan kemudian sampai usia kira-kira ini 5 bulan, 4 sampai 5 bulan sebesar ini masih seedling. Tapi seedling ini sudah mau remaja ya guys. Jadi sudah besar-besar sebetulnya, tapi kalau dalam marketingnya ini masih termasuk seedling. Tapi kalau yang seedling ini, mereka beli seedling ini, wah sudah luar biasa, ini seedlingnya sudah hampir fase remaja. Nah, setelah ini nanti akan jadi fase remaja guys. Dan sebaiknya kalau sudah seperti ini, untuk mencapai fase remaja harus repotting atau diganti pot. Ganti pot ke pot yang lebih besar. Ini ukuran pot 1,5 inci. Kemudian untuk masa atau fase remaja pindah ke pot yang ukurannya 2,5 inci. Nah, seperti ini. Potnya ukurannya kira-kira seperti ini guys. Nah, ini sudah pindah pot ke pot ukuran 2,5. Ini ukuran remaja. Oke, kita pindah lagi ke kebun yang ini guys. Nah, saya sekarang pertama mau menjelaskan bagaimana cara memelihara mereka. Dilihat dari jenis-jenisnya. Jenis ini, anggrek bulan atau Phalaenopsis,
biasanya ditanam, saya biasa menanam Phalaenopsis ini dengan media moss putih atau sphagnum moss. Sphagnum moss ini punya kelebihan dan punya kekurangan tentu saja sebagai media anggrek. Kelebihannya